Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta pertolongan inayah yang diberikan kepada kita, dapat kembali kita berkumpul di majelis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, setelah kita menyelesaikan kitab Fathul Qaribil Mujib di akhir bulan Safar yang lalu, maka insyaallah akan kita lanjutkan dengan kitab yang bernama Risalatut Taubah, Risalah Tobat. Di dalam kitab Risalah Tobat ini menerangkan tentang apa itu tobat, wa fadailiha, dan menerangkan tentang keutamaannya tobat, wa fawaidiha, dan keterangan tentang faidah-faidahnya tobat, wa syurutiha wa muqaddimatiha wa asbabiha wa maqbuliyatiha, dan keterangan tentang syarat-syarat tobat dan mukaddimah tobat, sebab-sebab tobat dan diterimanya tobat, wa ilaji da'il israr ala dzunub, dan keterangan tentang mengobati penyakit mengekali atas dosa-dosa. Itulah isi daripada kitab yang akan kita baca, yaitu Risalah Taubah ini. Para muhibbin rahimakumullah, kita mengambil kitab ini mengingat bahwa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang melakukan dosa. Dan kewajiban taubat itu kewajibannya alal faur, artinya bersegera. Makin lambat kita bertobat, maka makin besar dosa yang telah dilakukan itu. Dan mengingat bahwa dalam pergaulan kita sehari-hari, baik di masyarakat, baik di pasar, baik di kantor, baik dimanapun, sulit untuk menghindar daripada dosa itu. Nah, maka oleh karena itu, untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan kita sehari-hari ini, maka diperlukanlah untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, kita tidak akan bisa bertobat kepada Allah kalau kita tidak kenal bahwa yang kita lakukan itu satu dosa.
Bagaimana kita bisa tobat kalau kita tidak mengetahui dosa? Orang yang tahu dosa pun belum tentu bisa tobat, apalagi yang tidak tahu dosa. Nah, dosa itu datang dari berbagai penjuru, dari berbagai arah di tubuh kita ini. Dosa bisa datang dari mata. Dosa bisa datang dari telinga. Dosa bisa datang dari mulut. Dosa bisa datang dari tangan, kaki, perut, dan lain-lainnya. Nah, masing-masing dosa itu kita kenali agar kita bisa tobat daripadanya. Dan dosa yang paling sering kita lakukan tanpa kita sadari adalah dosa tarkul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Itu dosa yang selalu ada pada kita, adalah dosa di mana kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Padahal setiap hari kita melihat munkarat. Setiap hari kita bertemu hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tapi kita kesulitan untuk menegurnya, kesulitan untuk merubahnya karena berbagai macam faktor, berbagai macam alasan. Nah, ini suatu dosa yang apabila kita tidak tobat dari dosa itu akan menjadi besar dan besar, seterusnya tambah besar. Karena dosa, sekecil apapun dosa, apabila kita israr, bila kita tidak tobat, maka dosa kecil tadi akan menjadi besar. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi dosa kita yang selalu ada adalah bahwa kita ini seringkali membiarkan satu kemunkaran yang kita lihat. Padahal Rasulullah sudah jelas menyatakan bahwa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat suatu kemunkaran, maka rubahlah kemunkaran itu. Nah, ini dosa kita. Dan ini seringkali luput dari tobat kita. Di rumah tangga kita melihat anak kita berbuat kemunkaran. Kadang-kadang kita, oleh karena sudah terbiasa, kita biarkan kemunkaran itu. Nah, yang kedua lagi dosa yang mungkin sering kita lalai bahwa itu adalah dosa ar-ridha bil maksiat. Setuju dengan maksiat. Ini lebih parah lagi daripada meninggalkan nahi munkar. Meninggalkan nahi munkar itu artinya dia melihat munkar sebagai sesuatu hal yang biasa. Melihat orang di hadapannya ada liwat membuka aurat, di hadapannya ada liwat orang macam-macam warna-warni. Nah, tanpa setuju dan tidak setuju, namun biasa. Nah, ini suatu dosa. Yang lebih berat lagi adalah setuju. Nah, setuju. Ada orang yang berpakaian yang munkar, kita setuju melihatnya. Nah, ini suatu dosa. Dosa yang sering kita hasilkan melalui televisi itu dosa ini, ridha bil maksiat. Sebenarnya melihat televisi itu tayangan apapun tidak jadi masalah, karena itu hanya berupa gambar. Tetapi yang membuat dosa adalah setujunya kita dengan perilaku, dengan gaya yang ada di televisi itu. Itu yang membuat kita dosa. Kita bertelanjang melihat orang di TV, kada apa-apa. Japa aja kada batal kada wudu. Kada batal wudu, orang bertelanjang di TV, bebinian di TV, japa kada batal wudu. Tapi kita katuju melihat, nah katujunya itu yang jadi dosa. Nah, ini dosa yang seringkali kita luput tobat dari badannya. Karena setiap hari kita melihat televisi, setiap hari kita membaca Quran. Bagi yang baca Quran, di situ banyak gambar-gambar yang maksiat. Nah, tanpa ada sedikit pun rasa benci dengan suatu kemaksiatan itu. Nah, ini dosa
yang mestinya kita sadar bahwa kita mesti tobat daripada yang demikian itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dan lagi tobat ini diperlukan fauran, segera. Sebesar apapun dosa kita kepada Allah, kalau kita segera tobat, Allah akan mengampuni dosa itu. Asalkan sesuai dengan syarat, rukun, dan tata caranya tobat itu. Allah menjamin bahwa mengampuni dosa. Nah, apabila kita memperlambat tobat, walaupun dosa kecil, dosa kecil kita tunda karena tobatnya. Nah, ini akan menjadi besar. Akan menjadi besar yang akibatnya bisa. Akibat pertama adalah oleh karena kebanyakan dosa menutupi hatinya. Nah, akibat pertama adalah dia dicegah taufik untuk mengamalkan ilmu. Itu akibat dosa. Nah, dicegah taufik Allah daripada mengamalkan ilmu. Ini kalau belajar rajin aja, menuntut ilmu ketujuh aja, mendengar-dengar kebaikan ketujuh aja. Tapi untuk mempraktikkan itu, dia kada diberi Allah taufik, kada diberi Allah kemudahan, kekuatan. Nah, ini dosanya menutupi hatinya. Oleh karena apa? Oleh karena israr, oleh karena meninggalkan tobat dari dosa. Kan tobat itu menyesal dosa. Nah, ini meninggalkan menyesali itu. Nah, apabila sampai di batas itu, bahwa dia sudah kesulitan mengamalkan ilmu, dan ini banyak terjadi pada kita. Dosa kita sudah sampai ke titik itu, di mana kita sulit mengamalkan ilmu. Banyak kita saksikan, banyak kita lihat orang yang rajin menuntut ilmu, tapi akhlaknya tidak berubah. Tutur katanya kada berubah. Daripada suka menggibah orang, suka menggunjing orang, suka menyinggung orang, suka menghinakan orang. Padahal ini menuntut ilmunya aktif, menuntut ilmunya rajin, tapi kada bisa mengamalkan ilmu. Karena apa? Karena ada dosa-dosa menutupi hatinya yang mencegah taufik Allah. Nah, apabila dosa ini makin besar, nah makin besar lagi, bukan hanya dicegah taufik amal, tetapi dia dicegah taufik ilmu. Nah, dia sudah kada rutin lagi pengajian. Dulunya pengajiannya masih baik, dulu pengajiannya masih aktif, tapi karena ada dosa-dosa yang inya kada tobat dari dosa itu, ditutupi hatinya oleh dosa, dicegah pertama taufik amal. Nah, bila terus berlanjut kada tobat, akhirnya dosa-dosa itu bertambah tebal menutupi hatinya, dia dicegah taufik ilmu. Jangankan mengamalkan ilmu, menuntut ilmu aja sudah kulir, sudah malas. Kada ada lain sebabnya melainkan daripada dosa. Itu aja alasannya. Kenapa dulu rajin mengamalkannya, sekarang kada ada lain pada dosa. Ada dosa yang belum tobat. Dosa apa yang kita cari? Sekarang dulu rajin menuntut ilmu, sekarang balang kambingnya banyak kada turunnya. Kenapa? Punya kesibukan, kada karena sibuk, tapi karena ada dosa yang bertambah tebal di dalam hatinya. Nah, ini dicegah ilmu, lebih bahaya lagi. Nah, kalau dosa-dosa ini terus bertambah,
Nah, ini akan bisa membawa kepada su'ul khatimah, membawa kepada kesudahan yang jahat, atau mati dicabut imannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ini pentingnya kita untuk mempelajari dan mengamalkan tentang bagaimana tobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Dan lagi tobat kepada Allah ini mestinya menjadi amaliyah rutin kita, wirid kita. Tobat. Berapa kali sehari kita tobat? Tergantung kita mengatur waktunya. Bisa kita tobat itu sesudah tiap-tiap sembahyang fardu, atau kita bisa tobat itu setiap hari 2 kali sehari, imba asar, imba maghrib, atau imba subuh. Nah, kenapa demikian? Supaya kita kada terlalu sulit untuk muhasabah, menghitung dosa. Karena mau sekali setahun malam nisfu Sa'ban aja tobat, banyak kali ingatnya lagi. Malam nisfu Sa'ban sekali istighfar kabir, malam nisfu Sa'ban sekali, kebanyakan luputnya. Kalau kayak hitungan lagi dosa. Nah, tapi kalau kita sesudah tiap-tiap sembahyang, nah misalnya kita sembahyang subuh, kita tobat kepada Allah terhadap apa yang kita lakukan dari Isya. Kan kalau terlalu panjang malam itu, kita guringnya berapa jam sudah? Nah, paling-paling 4 jam, ada nanti hitung bangunnya malam itu, banyak guringnya. Nah, jadi tobatnya kada sulit, kita mengingat dosa. Nah, kita tobat lagi. Dari ibu tadi, maka kita akan bersih. Tidak ada dosa besar apabila disertai dengan taubat dan istighfar. Tapi tidak ada dosa kecil kalau itu dilakukan dengan israr, dengan mengekali. Arti mengekali itu bukan hari-hari memperbuat dosa, ada. Arti mengekali itu sekali melakukan dosa kecil tapi kada bertobat, itu mengekali ngarannya. Sekali Joshua minum teh di warung kada bayar. Sekali, tapi 20 tahun sudah itu. Nah, kada tobat lagi. Nah, ini israr. Jadi besar dosanya. Karena 20 tahun selalu berlipat ganda dosa yang kecil tadi. Malam tadinya membunuh orang, malam tadinya berzina, malam tadinya minum arak, malam tadinya merampok. Tapi subuhnya tobat kepada Allah, nah, dosa-dosa besar itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itulah beberapa alasan, beberapa pertimbangan kita mengulang kembali tentang tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dengan bagus, dengan teratur, sehingga diri kita ini bersih dan kita kada dicegah Allah daripada taufik amal, sehingga bisa mengamalkan ilmu yang kita terima dari Allah. Dan kita kada dicegah daripada taufik ilmu, sehingga kita suka mendengar nasihat agama, suka mendengar nasihat Al-Quran dan nasihat para alim ulama dan junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para muhibbin rahimakumullah, insyaallah kitabnya akan kita baca pada minggu yang akan datang, karena minggu ini belum datang kitabnya. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله نستغفر الله. لا إله إلا الله نستغفر الله. لا إله إلا الله نستغفر الله. لا إله إلا الله ونتوب إلى الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم